Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memasuki ibadah Sabtu Sunyi, marilah kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Malam telah tiba di pemakaman. Gelap bertemankan cahaya bulan. Sunyi didendang suara hewan malam. Ketika kematian menyisakan sepi, tak seorang sahabat menemani. Tanpa Tuhan, kita sungguh sendiri. Hanya Tuhan, sahabat sejati. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, kuserahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Malam telah tiba di pemakaman. Dua perempuan duduk di depan kubur, berbincang ringan mengisi waktu, kadang tersenyum, kadang menangis, mengulang peristiwa yang telah terjadi, memaknai kejadian yang telah berlalu. Di bukit Golgota tersalib Tuhanku, dan dosa dunia ditanggung olehnya. Tercurah darahnya bagimu, bagiku,
pengawal yang kejam mencambuk tubuhnya, mencaci, mencela, menghujat, mencerca. Tetapi dosanya dilupakan segera, ucapan terdengar, Bapa ampunilah. Ketika didera sengsaranya pedih, Tuhanku berseru kepada Bapanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Derita pun genap ditanggung olehnya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari secara berbalas-balasan kita mengungkapkan Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 9. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
Memasuki perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tiada habis-habisnya kami kagum dan takjub ya Tuhan, tiap kali kami diingatkan pada besarnya kasih-Mu. Tak habis-habisnya kami heran bagaimana Engkau tetap bisa mengasihi kami padahal kami bersalah begitu besar. Dosa kami banyak, tak terhitung. Dan kami melakukan itu berkali-kali. Entah berapa kali kami menyakiti-Mu, mengecewakan-Mu. Ya Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kagum kami, takjub kami. Terlebih ketika kami tiba pada rangkaian momen ini, kematian-Mu untuk menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih banyak. Dan dalam rasa syukur itulah kami berpaling pada firman-Mu, belajar lebih lagi agar kami lebih tahu menghargai-Mu, lebih bisa menghormati-Mu. Bantu kami Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66 adalah bagian dari firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 66 itu, firman Tuhan menyapa kita demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya hari Jumat yang mengerikan itu selesai juga. Hari Jumat sekali itu bagi para murid sungguh hari yang tak terlupakan. Tidak pernah mereka bermimpi akan mengalami hari Jumat yang begitu. Hari Jumat ketika dari sebuah persiapan Paskah biasa, Paskah Yahudi yang sudah mereka kenal sejak mereka kecil dulu, berubah menjadi sebuah peristiwa yang menggoncangkan jiwa. Dengan sahabat yang juga gurunya, mereka pergi ke sebuah taman di mana sang sahabat dan sang guru ini berdoa. Lalu ada seorang teman mereka datang, Yudas.
teman mereka sendiri. Tapi kali itu ia datang dengan serombongan orang lain. Menghebohkan, meributkan situasi hening itu dengan menangkap sahabat dan guru mereka. Kekagetan para murid tidak berhenti di situ, tapi berlanjut dengan pengadilan. Bukankah sahabat dan guru mereka ini orang baik? Haruskah melewati proses diadili? Belum selesai itu juga. Sahabat dan guru mereka ini diputuskan untuk dihukum. Dan hukuman baginya adalah hukuman mati. Hukuman mati ini pun hukuman salib. Dan mereka mengalami tiap prosesnya. Ketika Tuhan Yesus yang sudah babak belur dan penuh luka itu harus memanggul salib ke Golgota. Dan mereka terus mengikuti prosesnya sampai sahabat dan guru mereka itu tersalib di Golgota. Dan mereka terus mengikuti prosesnya itu sampai sang guru dan sahabat itu mengatakan, sudah selesai. Iya, bagi Tuhan Yesus sudah selesai. Perjuangan panjangnya, misi besarnya sudah selesai dilakukan. Tapi bagi para murid, cerita belum selesai. Syoknya belum hilang. Kagetnya masih terasa. Dan bukankah itu yang kerap kita alami saat kita berada di tengah peristiwa duka? Ketika kematian itu tiba, tampaknya selesai. Tapi bagi sahabat, bagi keluarga, masih sejumlah urusan terjadi. Para murid tidak mungkin membiarkan Yesus terus berada di salib itu. Jenazahnya harus diturunkan, harus diurus, harus dimakamkan. Dan mereka tadinya tidak terfikir akan harus memakamkan sahabat dan guru ini pada momen sekarang. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi iya, tapi bukan sekarang. Dan mereka tergopoh-gopoh harus memikirkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dan Alkitab kita menceritakan muncullah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea yang mengulurkan tangan, membantu memberikan jalan keluar, pakai kuburku. Jenazah ini diterima, dikapani, dan diletakkan di kubur itu. Bisa kita bayangkan para murid lega, setidaknya sahabat dan guru mereka ini diurus dengan baik. Setidaknya ada makam yang tersedia baginya. Setidaknya ending kisah ini jelas dimakamkan di sebuah makam yang baru. The end of the story? Ternyata belum. Alkitab kita menceritakan, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, di kubur itu, duduk. Ngapain? Bisa kita bayangkan bahwa mereka berdua dekat dengan Tuhan Yesus, mengikuti perjalanan pekerjaan Tuhan Yesus, tidak siap ketika kematian Tuhan Yesus terjadi, apalagi caranya seperti itu. Dan mereka duduk di situ. Mencoba mengenang, mencoba membayangkan apa sih yang terjadi ini? Apa sih yang sedang dialami ini? Mereka mencoba mengingat-ingat, dulu Yesus pernah bilang begini. Mungkin maksudnya begitu. Dulu Yesus pernah mengatakan begini. Oh, itu artinya. Dulu begini dan begitu. Oh, ini maknanya. Bukankah kerap itu yang terjadi ketika kita berhadapan juga dengan peristiwa duka? Hal-hal yang tampaknya sederhana, tampaknya rutin, tampaknya biasa-biasa menjadi bermakna. Oh, waktu itu maknanya ini. Oh, ketika itu begini jadinya.
Tapi saudara, apa artinya kehadiran dua perempuan ini duduk di depan kubur? Kita bersyukur, saudara, ketika dalam sebuah rangkaian drama, ketika puncaknya sudah terjadi, Yesus mati. Kisah penebusan itu selesai dan berlanjut lagi pada Paskah berikutnya. Ternyata kematian diberi tempat khusus dalam sejarah gereja, dalam sejarah penyelamatan Tuhan. Bahkan setelah Jumat Agung, kita tidak tiba-tiba memperingati Minggu Paskah. Setelah kematian Tuhan Yesus, kita tidak tiba-tiba dikagetkan dengan kebangkitan. Ada hari Sabtu yang tampaknya biasa-biasa saja, yang dulu mungkin luput dari perhatian kita. Toh Yesus mati, toh Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah muridnya. Tapi ternyata Sabtu itu penting. Kematian itu punya tempat dalam perjalanan iman manusia. Kematian itu dibutuhkan untuk sebuah transisi peristiwa pengalaman yang baru. Dan dalam hal itulah Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ. Duduk untuk memastikan dan menegaskan Yesus yang mati itu punya kisah. Yesus yang mati itu punya cerita. Yesus yang mati itu punya banyak hal yang bisa dipelajari, yang direnungkan, yang mengajar mereka tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang artinya percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus bagi kita, orang percaya, adalah peristiwa besar, peristiwa penting. Karena melalui kematian itu, kita mendapatkan kegenapan tentang dosa yang dihapus, tentang kesalahan yang dituntaskan, tentang sebuah pekerjaan besar diselesaikan, sudah selesai. Dan Sabtu yang sunyi ini, Sabtu yang sepi ini, Sabtu ketika Yesus terbaring di kubur itu, Sabtu ketika Yesus ada di sana itu, adalah peristiwa yang dihargai, diingat, dihormati dalam perjalanan iman kita. Orang Kristen yang menghargai Jumat Agung tidak tiba-tiba menghargai kebangkitan Paskah tanpa menghargai Sabtu ini. Ketika kematian adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang menyedihkan, yang membuat banyak orang merenung, belajar, memaknai lagi apa yang telah terjadi. Tapi juga dari situ mengingatkan kita tentang betapa berartinya kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kehidupan yang juga akan kelak dianugerahkan bagi kita. Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi simbol kesadaran itu. Betapa pentingnya Yesus yang terbaring di dalam kuburnya itu. Betapa pentingnya kehadirannya ketika ia masih hidup berada di tengah-tengah mereka. Dan betapa pentingnya kehadirannya nanti saat Paskah kebangkitan itu tiba. Bersyukurlah setiap kita yang pernah mengalami kematian sebagai pengalaman yang tak terhindarkan. Bersyukurlah setiap kita yang tahu sepinya, sunyinya kematian. Karena dari situ muncullah kebangkitan. Karena dari situ lahirlah kehidupan yang baru. Dalam rasa syukur itu, saat ini kita bersama-sama menghayati Sabtu yang sunyi. Bukan sekedar Sabtu tempat kita tidur lebih lama. Tempat kita menikmati leyeh-leyeh lebih panjang. Tapi Sabtu ini kita menghargai pentingnya peristiwa kematian dalam perjalanan iman kita. Pentingnya peristiwa kematian dalam apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Sehingga kematian bukan lagi semata-mata the end of the story. Bukan lagi semata-mata urusan semua sudah selesai.
Karena masih ada kebangkitan yang kita nantikan dan yang kita tahu akan terjadi. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh mengalami, sungguh menjalani hidup kami sebagai manusia. Sehingga Engkau sepenuhnya tahu artinya lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang muda, bahkan Engkau tahu artinya mati. Kami bersyukur karena Engkau komplit menjalani apa yang dijalani setiap manusia. Karena dengan demikian kami jadi tahu, kami diingatkan, disadarkan betapa tiap momen dalam kehidupan kami berharga. Betapa peristiwa kelahiran itu penting, tapi juga begitu pentingnya kematian. Betapa istimewanya menjadi orang muda, tapi juga betapa istimewanya menjadi lansia. Betapa istimewanya kehidupan, dan betapa istimewanya ketika hidup itu selesai. Dan ketika Engkau menghargai hidup yang sedemikian, bantu kami menghargai kehidupan setiap orang, setiap manusia, setiap bentuk kehidupan yang Kau hadirkan di dunia ini. Dan karena itu kami berdoa untuk setiap mereka, setiap saudara, setiap teman yang sedang bergumul tentang hidup yang berat, yang membuat mereka ingin menyerah, yang membuat mereka ingin sudahlah sampai di sini saja. Hadirlah menemani saudara dan teman-teman kami ini Tuhan, sehingga mereka tahu betapa berharganya hidup yang mereka punya. Kami berdoa untuk setiap saudara, setiap teman yang sedang sakit, yang karena sakitnya merasa, Tuhan aku tidak sanggup lagi, Tuhan aku tidak kuat lagi. Biarlah Engkau sendiri yang menemani teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul demikian, sehingga mereka tahu betapa berharganya tiap hidup, tiap kesempatan bernafas yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga boleh mengalami penghiburan yang dari Tuhan sendiri sumbernya, karena Engkaulah yang paling tahu seperti apa rasanya kematian dan juga kebangkitan. Kami bersyukur karena kami bisa mengandalkan hidup kami, bahkan mati kami padamu. Kami bersyukur karena Engkau yang menjadi teladan kami dalam menjalani hidup, dalam melewati kematian. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam telah tiba di pemakaman. Dua perempuan duduk di depan kubur, menyadari betapa besarnya kasih Allah. Bersyukur atas besarnya kasih Allah. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus,
semar, agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatmu. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatmu. Kasih kudus. Kebaktian Sabtu Sunyi telah selesai
Dan kami mengundang jemaat serta simpatisan untuk hadir kembali esok hari pada kebaktian Paskah yang akan diadakan pada pukul 8, baik secara live streaming maupun onsite terbatas. Bagi yang sudah mendaftar secara online dan mendapatkan konfirmasi izin kehadiran, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange